Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Tuan Guru, mari kita simak ceramah dari Gus Baha. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak bersama-sama ceramah dari beliau. Terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Lain malah nggih. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Kamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong itu secara beragama itu rileks karena fifus satin minti. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Berarti kabeh wong alim hasil sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Gak beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sehingga Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran duit gue repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tahu, urip ora tahu seneng mbok musuhi piye ngono dadi. Kan gak penak. Ya misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Kalau orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat ngono ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tuwa kok wani anak, wong tuwa model opo? Terus anak wani wong tuwa ya anak model apa? Ya model milenial, model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'un apa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. Ya pun nonton. Terus ada hisab-hisab yang iku waca mungkin sampean coba iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Perjuangan ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mana ada orang tua ilmu tidak ditakoki wae pangeran dong berarti apa takoki. Ilmu bisa ngakoni, mboten gada ilmu ya Gusti. Serepet sampeyan. Dunya mboten gada dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing pun aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek 500 tahun kita koi. Itu apa mboten gada napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mergo napa. Sekacauan. Nah, sementing kalau terang nong ngeten iki penting rungokno. Masar iku maknane iku nggon giringan. Terus ki kuno maknane bayangno nggon masar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Ya rungokno semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab.
Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanten ini kan biasa wis donga robbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubeh. Taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Saya ini wis wong akeh maksudnya ini kan. Jadi kayak ngakuin apa robbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi seperti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. ASP nak kue urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong ya apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon buat usah istighfar malih mohon iki mohon niku. Deal soalnya deal ini. Nah itu ketika Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti podo-podo ora kena hisab. Mergo podo-podo ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah. Sing lakoni ya ora paham, sing kritik. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini, setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Naam. Jadi ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyaklah imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam lah. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Jika potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turus, jadi orang rasani wong enggak macam-macam lah. Gue insya Allah di sepuro pengiran. Jadi orang wali, jadi wali mereka kakean apa? Turu, ditakoi. Kenapa kok turu wong wali? Buatan siap roh dunia Gusti. Kenapa? Dunia rusak tok, patok buatan roh Gusti. Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu yo ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gede ini sanggep bae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab nah. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang loh. Seimbang kepada alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa habis ngeritik, mereka insya Allah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen dijak latihan bareng-bareng.
Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham wae no. Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrimah, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK dan di penjara mulai suka sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pak menasai KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Disebut sing bener di aja nih, sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masalah orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Iku aneh-aneh wae. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nek kowe wedi pangeran kan ora usah polisi, ora usah KPK, wis tetep ora usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ora usah pangeran ateis, lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Aneh. Jadi karena pemimpin ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuabe gue bukan gantung no pejabat negara. Mengenai tahu hitam jeblok, sak jeblok-jebloknya. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ono korupsi salah KPK, ono raka keamanan salah polisi. Senengannya nyala nong. Gue sekali-kali nggak gue tauhid. Nah ono adab itu mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari kaki makot damat ya jaga itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya, tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya ada tumbuh mewong akeh. Kalau terang kembali masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, atau ahli Jal-Jalut, tulis saja ahli Primbon, nggak apa-apa, tulis saja penerus Ronggo Warsito, tulis saja zaman gendeng, naramelo gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warnanya nakal-nakal, karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah, ono masjid ra ono menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar, lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik.
Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak, karena ujub tadi harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil, gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan, ya kan? Dokter gigi, atau kalau nggak dokter ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Tidak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampai tulis saja, misalnya sampai nggak alim yuk, saja maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu, mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar ke berduaan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Terus saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ahli saraf. Loh, buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya ada sombong banyak Gus Alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Hanya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sama nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya kan? Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halumu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani Abdi Amanaf kesini, ya bani Fihr kesini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat yada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi sekelunak-kelunus, ketemu wong monggo nje. Jadi ketemu dia nje. Sengerti nak Nabi ku sapa sih? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, kayak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame, kumpulannya pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ono ning kono. Sing gak ono ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ono. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi ulang mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Tapi cara sing model piye duwe. Jadi cukup banyak nopo cara. Aman nanti cara sitok ya mesti kula nu gak ada cara kada. Jadi nek dari cara iki mentok ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Nah, iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Dan coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Pelosok, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya, tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Mau orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawarin orang, mesti dulu sih ahli takdir, cuma wong guyu.
ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur. Maaf, tapi hanya sampai bab sholat. Ada maafnya barang maaf, tapi sampai bab sholat. Gak apa-apa. Paling urus wong sowan. Larian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini mau doa mau 3 bulan. Mulai ngaji ini doa bab. Gak apa-apa. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus, gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu, ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye umatku jadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatku kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahin minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Itu mau nuran apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada 1 kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa itu saudara? Gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono mat maksud iki kurang sithik gitu terus turun apa minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa tafsir ayat mana yang diturunkan hanya 1 kalimat atau 1 kata aja apa minal fajar lolos langsung dokter pun pinter ya pinter ngerti maksudnya orang yang anda. Nah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah, sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia di Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku cek piro? 24, kira-kira selawe digawe selawe ewu. Wis selawe ewu salat kabeh, tahlilan kabeh suruame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok suruame. Kok rame lah walhasil. Kita tahlilan itu enggak ada hadisnya. Gak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok. Tahlil muni hadis ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener di totalan guri sing penting rame, maksudnya sebenarnya rame ngomong visi Islam. Kita Islam tahlil, kita Islam sunnah Rasul gak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng musning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan di Korea. Dan gini ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambari pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu Pak. Saya nggak tahu itu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara, tapi yang jelas saya agak bingung ini gimana.
Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja lah, pekerja imannya pas-pasan. Kulo nate wis badhe Jumatan. Mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh ora Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main, ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Jumatan pun yang gini wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Gus ini? Ya aku pun ya sebelum Jumatan ku apik. Wong sedhi dilakoni kok takok dosa ta Gus. Ora imus kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya. Sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu nggak masalah. Sampai niru sing kedunyan mawon sing lebih gampang kenapa? Enggak tuh kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Pomene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane sholat sing batal apa ngentut roh. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal sholat apa jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab yaumarosdil kiblat itu serang arah iso atau nganggo komputer itu nganggo jam nganggo kompas padahal ono ilmu nih yaumarosdil apa kiblat di bulan tertentu hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah serang arah iso atau ngomong itu serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya, jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam, fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan, ribet. Itu lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem piye kabeh. Wong kok aneh. Iku berarti kok karo kowe seneng dokter, konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagungan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lah wong jare Gus Bak wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lagi piye karepe. Susah tak kok bisa matiku kapan dong. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takut dok kelahiran tahun pinten jenengan. Aneh kan? Aku seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yang ngaji titik. Ayo kayak misalnya seneng artis, delok konser artisnya takut kelahiran tahun piro. Penting artis ayu buat delok seneng, wes sudah gitu aja. Wong alim yang ngono ngaji seneng. Kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takut. Mana itu obat nong yakin. Maksudnya gue sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi wong coba bener teman-teman gak mungkin wis pokoknya bener sidik. Makanya kemarin ngaji apa Nasaihul Ibad kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji. Ora kok mujalah satu ulama udah pensowan mata nongong dan gitu tuh. Kalau termasuk kiai yang kampanye ini, soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kalau rapati kata, gue jaga masya Allah tenan sedodo. Semoga untuk tobat sidik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah, ya tadi hubungan dengan alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa medis. Kan lebih hubungan bedukun is takos, mbah niki menyangking punti.
Kok jenengan dermemel nglafat nopo? Kalimatnya sing jelas kan apa nak dermemel mandi, nak jelas kok ora mandi ku piye? Aku ya guru bae dukun. Wong kalimatnya ra jelas kok mandi. Nak jelas mandi. Kok nak jelas kita bodoh ini. Ayo guru mantra iku mesti gak wae rungokno tenanan kalimatnya terus ra jelas. Dukun-dukun dulu. Kok mandi? Tak jelas malah. Mandinya tenan bora ya. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja-bekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea, pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi orang Islam pas sholat itu didelok ngarepe dulu kok gak ono patung. Ono sing ape sujud itu digambarno salib. Mergo ini denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris kata. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim alama. Dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya tak contoh wae, misalnya gini, aku sekarang rasa baru jadi wong soleh biasa wae. Aku ono gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia mau hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Itu tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Ini terus ditelok. Terus eling-eling orang hindarinya tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadli Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bus warga mereka fadli pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Baca. Gak pernah tahu gitu. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo. Terserah kamu. Kamu kan punya akal kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan
Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Ruhin nggak tahu eling mau wedok gara-gara tak kayak gambar hindari bahaya ini malah jadi eling. Orang eling tulisannya eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu itu saya, ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Iya yang mengedarkan kata hindari, tapi yang mengedarkan. Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah, itu sebenarnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga, karena umat tahu dari kitab kamu. Contoh ya. Nah, ya malah itu jadi perdebatan. Kok kayak iya kayak orang. Coba tuh kali gini misalnya, kamu jangan pilih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer. Lu cari yang begini, pusing kan dong. Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak terima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madzhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak, maksud jenengan itu ngelarang apa dukung? Pokoknya macam-macam. Dari Imam Haris, yo aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam Yus nangoten kita arah jenengan mboten sedo ngarang. Makanya Haris Al-Muhasibi akhirnya enggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana kitabul firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Itu coba mau apa coba? Misalnya kamu bela tahlil, nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Nah, dari ceritanya Mbak Mun itu lucu. Mbak Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul akeh wong ayu. Itu dulu babanya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu diantara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga, dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati Mun nak mondok ujuk kemantulan di Bandar Kidul. Agak wong akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku ajune nganti sepiro nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lalu kata Mbah Mun angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya itu kalimat itu macam ribet. Kalimat itu ribet macam. Coba milih mana coba? Jong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan. Gara-gara kamu melafalkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono yo nak terus mulai tak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, pasti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisab, makanya berat. Pokoknya walatus aluna yauma idzin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hambal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah itu kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini, sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Nggak, jawab saja, latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan tidak mungkin, karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui manusia. Masuk akal. Kalau kedua mengatakan mungkin, butuhnya Allah itu mau muni yotok nurut. Senajan toh gak mungkin. Ayo kan, gunung Merapi angkat kan. Nggih Gusti, siap. Langsung melayu moro. Wih Allah wis seneng wah nurut aja iki. Tapi kemungkinan cek goblok ora tak kok sik. Kita kan tidak pernah tahu, makanya lama ini debat. Kira-kira nak gunung Merapi angkat.
Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa enggak? Potensinya kan goblok ngono ora takok. Bicarane kok. Tapi ya mungkin dilembek pangeran. Nuruti ora paham-paham lah melayu. Ya milih ndi? Status sing ngene iki nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya nurut goblok. Ya coba ngono lah. Kita enggak pernah tahu. Mulane tetap akhirnya pada akhirnya kita itu suwain adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang orang ngerti, ya sudah biasa ya. Kalau kita tak kok isi urip orang, mungkin jawab. Muniran roh itu nyatane yo. Ya koyo roh. Muni roh ya ora roh nak mati. Lan yes, sudah. Kadang takoki sesuk iku yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang mau alam, Mbah, insyaallah. Saya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Istilah kena diterangno. Lan kula niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama, nah gejol-gejolkan ngoten niku. Saya ulang lagi ya, kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, ini kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani, takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tuh kan? Wingi-wingi rapi bingung, ora tau mikir. Maksudnya kamu ya gumun, bawang ora tau mikir ya udah urip. Tadi ya sudah. Ya angel banjir urip ya angel. Ini ngaji kan, sebenarnya ngaji minal fajr, minal fajr itu satu-satunya ayat sing turun musak kalimat, jadi rasa ayat musak kalimat sakata kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau terus, oh masalah yamin gitu kalau terang, yamin itu maknanya arah kanan mana arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan, maknanya ashabul yamin, tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar, kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah ini. Tapi nah istilah Al-Quran itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah, bahasa itu juga sah. Wong nopo seperti ini ummatan wasatol litakunu syuhada napa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatol. Mun kalau terus jadi arah kanan itu mana apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladzaikul adzabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fi tetep dawu, fi iku tetep ing dalem dawu innakum. Al iltifatun dene iltifat. Iltifat iku merubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladza ikul adzabil alim. Yektine wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedih. Wa mutzauna lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jazaa, kecuali wales perkara kuntum ana sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh. Illa ibadah wal mukhlasin, kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa? Ikhlas. Ini ikhlas wae enak-enak ibadah ikhlas mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh hae guru cek ora ben sakarep-karepe pokoke mulang ya mulang ae. Sekolah nih, pokoke mulang-mulang ae. Cek ora aku ora urusan pokoke mulang wis. Golek ridane Allah ben sebene akhirat rakakan hisab. Ribet mikir manusa ribet. Pemane mikir hak-hakmu ribet. Turuti ora tau waras repot kabeh. Ben wis dunya ben wis. Adikmu mesti dianggap aja urip sedina-sedina. Sing ngomong bayangno urip suwi wis sapa? Wa amali akhiratika ka annaka tamutu hoten. Lan kula nanti 200.000 tak anggap wage. Urip nanti sesuk dhuwit 200.000 caki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh bayangno urip nanti swidak tahun. Sing ngomong bayangno ngono iku ya sapa? Jelas Nabi dawuh wa amali akhiratika ka annaka tamutu hoten. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati
Jadi misalnya aku digedingi wong sak menaki, digedingi mau sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya enggak bae cek sesuk. Kan mau sedina-sedina ngitungnya apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian pusing. Ojo mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian. Uang ora tau ngaji tauhid to namanya. Pas. Lah coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya, ben ana pas. Sing iso ngatur dunia sapa? Akhirnya tapi ini ben ana kepastian mbahmu manusa sing iso nonton sapa? Pokoknya acarane Senin, aku kan dari malam Senin, aku ono ya iso wae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya golek kiai sarap. Alhamdulillah pas itu. Terus kalau ngaji teng mriki soalnya umumnya itu akhir bulan ini semuanya santai terus. Ya biasa wae. Ya mau urip ku anggap ae mestino wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Dan tadi misalnya damuk bojo ya ndang mestino. Sesuk wis mati ya. Mulai sesuk jauh urip diwamuk meneh. Paling sedina. Wis kan sedina mati, yes. Enggak suwe-suwe ra aman apa? Wis aman. Ani urip ngono. Jadi daftar wali, tahu tuh ada yang ngono ya. Ikhlas yang ngoten carane ke salat nyaman. Ketika Rasulullah sholli ka annaka sholatu muwaddi'in. Kowe nek pengen salat ikhlas, anggap bae iku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat, tahu sujud. Jika salat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Sopo nang dadi salate. Salat kok ora. Sewantai kok salat meneh. Sewantai akhirnya awur-awuran. Lan kira dadi wali-wali aku. Kroso Kang, nek dadi wali mau nampuni. Kita orang nampuni semboyo sing. Maksudnya ora usah wali-wali papan atas, sing ringan-ringan lah, sementing bener. Jadi syarat wali wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi di masalah berat ya enteng wong urip mau napa? Sedina. Apa menen aku luwih wali meneh, ora nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nanti masalah kan lep sediluk. Cuma masalah gue permanen, bermati tambah rokok lagi, kok tambah malah kelawate, lawas. Mulane masalah ini dunia tok, rasa sampai tok akhirat. Untuk aku kan repot ngajak gue, seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Sebenarnya sementing ikhlas semua, wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti ikhlas itu aman. Ila ibadah wa'il mukhlasin kecuali kawulane Allah sing napa Semua ja'alna minal mukhlisin ya mimpi kula jenengan sedanten termasuk yang sing napa ikhlas. Pokoke dilatih, ora dilatih dipaksa, pokoke luwateh paksa. Nggih Gus pokoke paksa supaya sampean ikhlas. Coba misalnya kowe ngandalo pejabat ya mati. Tak mati ora kuat, sing kuat namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kalau di sini misalnya uang duwe wartel itu kayak sugih toko wartel. Barang ono HP gitu tuntas. Dulu misalnya uang duwe telepon rumah itu kayak sugih ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti orang iktimat, orang tetangganan be dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ngono kowe sayang anak iso wae anakmu sampean gedeng kowe aja katut bojo. Kowe sayang tangga iso wae gedeng kowe. Utawa ana perubahan sistem sing dadekno kowe ora urip ning kono, misale kowe ngomong-ngomong disenengi wong bidukan, jebule kowe ditakdir urip di daerah lah. Enggak ada pernah tahu. Sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalane ila ibadah wa'il mukhlasin. Kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ail mukminina tegese pira-pira mukmin. Utai dawe ki istisna mungkotion kang terputus zikira jazaa'uhum utawa ngene zikru jazaa'ihim utawi nutur piwalese para al-muhsinin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqum ma'lum ulaika te mungkon-mungkon sing ikhlas lahum tetep kudu ulaika fil jannah rizqun utawi rezeki ma'lumun kang wis ditentokno bukrotan ing besok wa asyan waktu sore. Rupane rezeki apa fawaki iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal bayanun untuk menjelasno rezeki maring rezeki. Bahwa tekang aran fakihah utawa utawi arisku merupa fawakih ma perkara. Yuk kalau kang den pangan apa mata lagi dan krono enak-enakan lali hifdzi sihatin. Ora kok krono jaga kesehatan.
Jadi ning swarga iku mok sifate pakanane mung go enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok kowe mangan beras ning Indonesia kan go ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Paham? Bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kowe butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan tok. Ora perlu lali hifdi sifatin, ora perlu gue jaga kesehatan. Mergo li anna ahlal jannati krana sak temene penduduk swarga iku mustaghnuna semugih kabeh an hifdiya saking jaga sikah bi khalqi atsadihim sebab gawe jasad ahli swarga digawe lil abadi krana selawase lawas. Jadi kamane di surga kamu tidak perlu mikir obat, tidak perlu mikir pakanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan. Jadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan, tidak demi menjaga ketahanan. Karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawase lawas. Wahum haluti ahli jannah mukramuna den mulyana kabeh bisabillahi taala kelan ganjaran ya Allah taala. Maksudnya kelan ganjaran sing diaturno oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin ing dalem swarga kang penuh nikmat. Ala surure ning atase pira-pira napa bayang utawa pira-pira napa singgasana mutaqabilin hal adep-adepan kabeh. Layar ora ningali sapa badin sebagian wong akeh kok fabadin ing sitoke sebagian sing liya. Jadi kamane ahli swarga iku ora ana wong ngungkur-ungkuran lho. Dadi semua kalau ketemu madhep ora kaya ning Jawa. Nek cocok mungkur iku ning dunya nek ning akhirat wis kabeh ketemu wani madhep. Artinya wani madhep gak ada masalah. Corong Jawa kan ngoten. Wong iku diutang aku, nak ketemu ora madhep. Wong iku tau bodoni aku, nak ketemu ora madhep. Di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar. Orang itu punya utang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatapmu muka. Nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka, artinya apa? Antar mereka tidak ada masalah sama sekali. Yutofu dan iderno atau diiderno alaihi mengatasi ahlul jannah ya ala kulin kesesaban-saban suci minum sangi ahlul jannah apa bikasin kelawan gelas. Buat al kasu alina iku ada bisa robi klan ono isine minumane kasu. Min mainin sanging arak sing seger. Min khamrin tegese arak ya jadi kang lumaku opo ikhla khamr ala wajil ardi ngatasi bumi jabani bumi kan harima kaya dene sungaine banyu. Jadi arak diharamno ning donya mergo soben dihalalno ning akhirat. Jadi malah ana ancaman sing ngombe arak ning donya ora bakal ngombe teng napa akhirat ya kecuali kalau mau tobat. Bedoa terputih asad tegese banget apane badan putih minal laban dibanding susu. Ladatin terenak eladi tegese enak li syaribin kudu sing ngombe. Biklam bikhomri dunya kelan beberitani arah dunya fa inna khomrot dunya iku karihatun ora nyenengno intasurbi nalikane dinombe. Lafiha ora ana iku tetep ing dalem khamrah. Kaulun utawi dadekno mabuk mat tegese perkara ya talu iso ngilangno apa mau kula yang kali wong akeh. Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan. Walahum lan ora ana utawa ahlul jannah anda sing arak yunzafuna iku didadekno mabuk sapa ngake. Fatiza wa kasraminna sabasarif. Wa anzafa yaskaruna tegese dadi mabuk sapa ngake utawa yusiruna dadi mabuk sapa ngake. Fi khilafi khamri dunya hal berbedane arak dunya. Jadi mereka ngombe arak tapi tidak mabuk. Mereka punya bidadari banyak tapi ora selingkuh, ora darani zina. Mulane ning donya ora usah zina, supaya ning akhirat ono widadari akeh. Wayu ora usah bayarno, wis ayu. Ora cerewet ora njaluk blonjo supaya penak lah. Ning donya serapati ayu njaluk blonjo ngomel aduh ribet. Pasti bojomu ora bojoku. Wa indahum qasil. Tapi ngalami kabeh ora apa-apa sunnatullah napa? Ben seru napa? Tapi sepi lho, omah isih ora ono ngamuk sepi, tapi angen-angen ya bener. Ben napa? Omah iku hidup. Omah napa? Wa indahum qasiratut tarfiin. Wa indahum lan iku ana ing sanding ahlul jannah qasiratut tarfi utawi bidadari sing pandangane itu terbatas. Manane hadisatul ayun tegese mau membatasi pemandangan ala azwajina ing atase bojone bidadari. Jadi ning swarga bojomu ayu enggak pernah memandang cowok lain, gak kepikiran delok wong liya. Ora usah mbok takono, nang dunya piye Gus? Tapi takono dhewe kok takon. Wong sing alami kowe kok takok aku. Layang durna ora ningali sapa kok wara widadari la ghirihi maring liyane bojone iki husnihim krana apike bojone mereka indauna ana ing sandinge widadari. Dadi widadari ku didesain mok roh gantenge wong ku mok bojone tok. Nak roh wong liya mbok ketok apa pokoke roh iku nak sing apik ya bojone tok. Nak ning donya dia coba takon. Nak ning donya kan bojom sering istighfar. Nah nasibnya aku wis bojo ngene wis ngono. Sampai ngandani anak sing perawan ngene, "Nduk, kowe bojo ngalami kaya aku." Matane wong tenan. Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone
Lah nek takok, lah kok ngono Gus? Kowe lah tekem yo ngono. Di bojo iku ngeluh. Iya akhirnya diwaras pengiran bojomu untuk kowe yo. Lha kowe cek lakonan ngono. Wah tangga kabeh bojone ayu kok aku tok sing. Wis terusno dhewe-dhewe, wae kabeh dihisab dhewe-dhewe. Dan dari kelakuannya orang ngono ya, membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Nah lagi di bojo ngono berarti min ahlil jannah. Yo cuma jangan kamar sih bener wong dia. Ben sing ganteng kowe tok, jan sing lanang kowe tok. Tapi udah gepong stres ya. Pada undang-undang saiki penjara. Ngajak bojo ra gelem kok peksa napa? Iku mesti bojone ayu sing akan mlebu penjara. Nah bojone elek kan padha ra gelem ya. Bapak udah ada kiai. Kiai ini lucu, kanca akrabe bapak. Dari cara apa? Cara kancane bapak ono wong bojone elek iku sumber hisape gede. Lah kena apa iki? Lah anak ora tahajud salah pangeran wis bojo elek kok ora duha ora tahajud. Nak bojo mlayu nu pantes ora tahajud perkara kelon wis elek ora tahajud e opo ae. Dadi kiai iku memperberat hukum. Dadi cara kiai iku wong kok bojone elek iku sampeyan disalahno pangeran. Kenapa ora tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah kok bojomu elek kok ora tahajud dan ora bojomu malah ora tau. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi nak tahajud, iku Aisyah turu ning ngarepe. Aisyah wahyu prawan turu ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajud. Jadi kowe di bojo wahyu, apa tahajud terus bojomu gelem kira-kira mbok terusno to? Milih ndi? Bojomu elek ora tau tahajud, mau kelon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambarane iku pe salat, Aisyah turu ning ngarepe, iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa, piye wong iku malah tahajud terus. Masyhur nek ana hadis-hadis. Aku ora ngarah, kowe kebayang. Di bojo ayu ape tahajud, pas bojo mapian lho. Lah iku parem nek wis bojone elek. Kelon ra gelem mergo elek, tahajud ra gelem mergo ngantuk, gak di prestasi. Lafit ora donya ora akhirat. Wis parah wis. Marah ini ngene iku marahnya. Sebelum dongane kebanteran, ya Allah meskipun di dunia aku di bojo elek, kula nyuwun bidadari sing ayu teng akhirat, bojomu tangi telabrak. Usah ngono ora usah ndonga iso kok. Ya Allah. Kabeh ono gentine Gusti. Tapi batane ada jelas ya Allah. Kabeh ono apa? Nah bojomu ngamuk, apa Mas maksude? Yo, maksude ra biasa. Mane kula nek ana imam ndongakno ngono iku ora mentolo. Imam salat jenazah kok jane donga iku ora usah banter-banter. Lha donga kok ngene, misale ruhin mati, iku nek dongane ngene, ya Allah wa abdilhu zaujan khairan min zauji wa daran min dari. Itu nek diterjemah bojomu ngamuk lho. Ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. Wa daran khairan min dari, kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang. Tapi alhamdulillah dora faham yo. Amin. Padahal doa itu sangat menyinggung. Ya, isi ada apa tuh itu? Iku aja terus no maksudnya iku. Nah, orang mati kan dungane diantar ya Allahumma terus pokoknya wa abdilhu zaujan khairan bin zauji wa daran. Itu nak diterjemahkan. Gusti niki mawon teng donya di bojo ngeten iki teng donya mawon. Genti nggih Gusti teng akhirat. Kan artine ngono. Apa wa abdilhu digenti tambah Gusti, Pak. Tukar tambah maksudnya Gusti. Jadi wong ra paham barokah lho amin amin. Nah kalau mboten ate maca donga niku langsung badaron khairon min dari. Mergo nek zaujan kadang sing wedok iso nangis, jek muni amin amin wae perkara gitu. Maksudnya donga iku ya ora ngono, tapi terjemahannya kan ngono, Pak Abdul zaujan khairon. Maksudnya gini loh. Jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga, berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang. Plus ada tambahan di sana karena nanti kan widadari berapa yang jarimu 70 ya. Berarti 70 siji apa 70 plus bojomu? 70 itu 70 siji. Tapi jare ngomong paling ayu sing kok donya yo. Tenan ora yo kowe sebenarnya delok wae ora usah takok aku saiki sebenarnya delok. Lah gunane opo kowe takok aku jebule mlebu neraka.
penting. Ngono kok ora kiai ini goblok. Tak kok ngono dijawab. Ora usah dijawab. Mlebu swarga sih lagi takok. Lah nek kono bantah nek sing swarga ora usah takok. Lah iya padha kan bener kok gunane apa ora iku. Ya ora usah takok ya. Pokoke kok ning swarga ketemu ya Gus bener jebule jenengan ngono. Gampang kan? Ya tapi aku coba podo mau santri ini untuk 70 ki ini 70 ya ora. Tetep aku ora trimo, jumlahe podo ya ora trimo. Kadar ayune podo ya ora. Tetep mbek pangeran yo tetep beda tetep. Podo-podo numpak pesawat ya tetep beda kelas sembrono iku. Tetep beda. Nontor apik mripate di Khamul Ayun terus mripate iku gedhe hisanuha tegese jembare ayun. Jadi nak wong Arab bayangno wong ayu iku ya mripate gak sipit. Ya pancen tenan kowe ro wong ayu Arab ayu Cina tetep ayu Arab. Mergo ayu Arab hasil apa inun di Khamul Ayun mripate gedhe. Sayu-ayune wong sipit mbek ayune wong ya cek wae saiki. Salah ayune wong Uzbek mbek ayune wong Cina. Kowe milih ndi? Uzbek wis nak contoh ngono mbok pilih ya ora gelem pokoke. Mau ngakon milih. Milih ndi kan? Ayune Uzbek mbek Cina. Uzbek, tapi sing mbok pilih ora gelem. Ya milih wae sing saya apa? Mau milih. Maksudnya itu tenan bener pangeran pokoknya ayu sing kelas standar sing dihamul ayu. Karena guna koyok-koyok setune. Ida dari filau niku bedun niku ndok maksudnya lino am kedue burung unta maknun kan tersimpan mas tunur disimpan biraisi kelawan utorisi kelawan apa sayape utawa niku lho sing bulune ikilah anu am maksudnya koyok ndok putih sing terselip utawa tertutupi oleh bulu maksudnya indah ya wong ayu transparan sampai rontok kena kere iku seru sing rontok kena kere ngono lho pokoke ngono. Terus kami milih wae nasen turun kesampaian terus pokoknya milih saiki wae. La yasilu ora tumeka ilahi maring ikila apa ayun utawa maring ikila ainihinna apa hubarun apa betul. Walau nuhu wa wa albayatu fi sufratin wa ahsan ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa iku luwe api-api warnane wong wedok. Pokoke ora usah takok sampeyan lakoni. Fa aqbala mengko madhep sapa ba'dum sebagiane ahli jannah. Ba'du ahli jannah tegese sebagian dari swarga madhep ala ba'din ngatasi sebagian yata sauruna hale saling takok sapa ahli jannah. Ama sing perkara maro kang kliwat apa mabihim kan ahli jannah fid dunya ing dalem dunya. Iki kula terus nomase ora iso dilereni. Niki kan critane ngaten iki. Wong ahli swarga niku nek ning swarga niku takok kanca bisnise ning donya. Nah, mitra bisnise iku mlebu neraka karena kafir. Iki nunjukno nak wong saleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal ndak harbi lho ya. Saya ulang lagi ya. Misalnya kue urip ning Uni Soviet atau urip ning Korea atau bahkan urip ning Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik, urusan profesionalitas kerja juga apa? Baik. Singkat cerita, ketika di dunia kue sempat misalnya kue dijak dugem gak gelem, dijak zina gak gelem, terus dijak maling gak gelem, terus si kafir tadi ngomentari ngene, kenapa kue ra gelem zina, ra gelem maling? Ya kita nanti kan dibangkitkan, dimintai tanggung jawab. Terus dari sing kafir gak tenan ngono iku. Masa orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus mbok akhiri, ya wes karwane sok mbenin. Nah, ternyata kalimat sampean karwane sok mben mbak Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kowe takok, "Ya Allah, saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya." Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu ning neraka. Jadi nunjukno wong nek ora kesampean dendame gak lega iku manusa. Aku wis manusa wis ngono kabeh. Sampai ning swarga iku nek ora kesampean dendam. Akhire ketemu ning neraka. Piye saiki kowe mbek aku bener ndi? Nyatane aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nek aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. Tangiku ning swarga kowe neraka. Bar ketemu kabeh lega lagi dibalekno ning swarga. Lha wis disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang durun hal suwibal kufaru makanu yafalun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikai kursi dilungguhno ndurin rokok, tapi sudah diatur oleh pangeran sedemikian rupa supaya kowe ora ceblok. Tapi nek aku milih ora usah jajal aja, maksud tetap wis milih. Artinya nek kowe dendamku dituruti mbek pangeran. Misale ana wong sing ning dunya kok ngojak ngaji tak untuk apa? Kowe cek mangkel diomongi ngono. Terus kowe baru kayak ngaji jalan mlebu, iku ora lega nek gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuwure kowe. Wah yo. Repot. Agak-agak orang insyaallah ora, sing insyaallah ora bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo nek umat Nabi mungkin kok di sepuro. Lan dhuwure tak kok, lho ketemu aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebutun terus istighfar.
Sementara kibar tanya dendam terus, mulane swarga ndak. Karena ngono ya repot toh. Tapi intinya ning ayat iki iku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning donya sering dinyek nak sampean ra ono hari kebang. Lah iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu koncone sing zaman ning do dan iku ambek Allah diberi napa diberi itu disebut apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu ya falun pun juga itu sekolah kok ilmu gak diterangno ora iso ngakhiri pokoknya ngono sok ben terusane kola kok ilmu ini kanali kore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah telah selesai kita menyimak dan mendengarkan ceramah dari Gus Baha. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.